Kembali kepada keluarga, mungkin ada yang diajak untuk foto keluarga. Silakan, ada family. Silakan. Kerabat dan detolan mungkin silakan. Mengucapkan selamat sore kepada keluarga, Bapak Ibu yang hadir. Tiba saatnya untuk upacara penutupan peti akan dimulai. Silakan dari keluarga inti, suami, anak, menantu, cucu yang hadir. Silakan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Silakan.
Mengucapkan selamat sore kepada keluarga, Bapak Ibu sekalian yang hadir. Tiba saatnya untuk upacara penutupan peti akan dimulai. Kami persilakan kepada Bapak Tony untuk memimpin jalannya upacara. Silakan. Kita mulai ya. Salam saudara-saudara, selamat sore. Kami dari tim Memorial Service yang mewakili Gereja Masyaron Surabaya Barat mengucapkan turut bersimpati atas berpulangnya yang terkasih almarhumah Ibu Listiani Sumono. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Sebelum memulai ibadah tutup peti hari ini, marilah kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini, terima kasih atas kesehatan, kesempatan hidup yang Kau berikan pada orang-orang yang hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan itu semata-mata kasih karunia-Mu kepada kami semua. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan memulai ibadah tutup peti ini Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua percaya Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita satu-satunya. Dan sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, kita tidak perlu takut karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Mari kita masuk dalam pujian penyembahan, kita pujikan lagu Yesus Engkau Juru Selamatku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun,
tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan lagu Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku,
Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih atas puji-pujian yang kami sudah naikkan, kiranya penuh perkenanan-Mu Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang disampaikan hamba-Mu Bapak Tony Tuhan, Kau sendiri yang urapi, supaya lewat firman-Mu ini Tuhan bisa memberikan kekuatan, penghiburan dan damai sejahtera bagi keluarga yang ditinggalkan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengucapkan turut bersimpati atas berpulangnya almarhumah Ibu Listiani Sumono ke rumah Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan ketabahan untuk keluarga yang ditinggalkan. Kebaikan, cinta dan keteladanan Ibu Listiani Sumono akan menjadi memori yang indah buat keluarga yang ditinggalkan. Dan Tuhan tidak pernah salah menempatkan seseorang di dalam hidup kita. Tentu Tuhan punya rancangan yang indah bagi pihak keluarga dengan adanya almarhumah Ibu Listiani Sumono. Tetapi rancangan Tuhan ini tidak akan berhenti dengan berpulangnya Ibu Listiani Sumono ini ke rumah Bapa di surga. Tuhan akan meneruskannya bagi keluarga yang ada, asal kita tetap berjalan di dalam poros kehendak Allah. Tuhan sangat mengasihi kita, sebab kita ini adalah anak-Nya. Meninggal dunia adalah realita dari kehidupan. Kita semua akan menghadapinya suatu hari nanti. Tetapi kita tidak tahu bagaimana cara kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Kelahiran dan kematian adalah hal yang tidak bisa kita hindari di dunia ini. Kapan dan di mana lahir di mana, dalam keluarga apa, keluarga seperti apa, kaya, miskin, kita tidak bisa memilihnya. Kelahiran kita menerima dari Tuhan, tapi kalau kematian kita melepaskannya untuk kembali kepada Tuhan. Pada waktu kita menerima, yaitu kelahiran, kita bersuka cita. Dan pada saat kematian, pada saat kita melepaskannya, kita harus merelakannya, karena orang yang kita kasih pulang ke rumah Bapa di surga. Berbagai macam cara Tuhan memanggil orang yang orang-orang yang kita kasih pulang ke rumah Bapa. Ada yang sakit, ada yang tidur tidak bangun, ada yang terkena musibah kecelakaan dan sebagainya. Saya pribadi, saya ingin bercerita tentang dua ayah saya, ayah kandung dan ayah mertua. Ayah kandung saya juga meninggal dalam keadaan tertidur, sorenya tidak ada apa-apa, tiba-tiba paginya sudah dikabarin sudah meninggal dunia. Tidak ada pesan, tidak ada kata-kata terakhir, tidak ada nasihat, semuanya terjadi tiba-tiba, begitu saja. Begitu pula dengan ayah mertua saya. Sore masih ketemu di depan rumah, masih melihat anak-anak, sebentar aja masih di mobil. Kemudian beliau jalan lagi, dan besok paginya jam 6:30 sudah dikabarin jatuh dari kamar mandi. Begitu jatuh kita cepat-cepat ke sana, cepat-cepat ke rumah Papa karena rumah kita berbeda. Tetapi waktu dari rumah saya ke rumah Papa dekat sekali sih, tapi kita nggak bisa ngejar waktu. Bahkan sampai di rumah sakit pun kita tidak bisa masuk. Waktu itu tahun lalu, COVID. Mau masuk ke rumah sakit harus tes COVID dulu. Bagaimana orang bisa dites COVID pada udah tidak sadar. Tapi petugasnya membawa denyut nadi di tes, apa itu namanya, nadinya sudah tidak ada. Jadi kita belum sempat masuk ke rumah sakit, sudah dinyatakan meninggal. Ada teman juga, satu teman
seorang dokter, adiknya sakit, telepon kepada kakaknya ini, "Kak, saya sakit." "Oh, saya jauh, rumahnya kan jauh nih, barat sama timur." Kemudian kakaknya bilang, "Ke rumah sakit aja, nanti kan di sana kan tahu." "Kenapa sih?" "Cuma mual-mual aja kok." "Ya udah, ke rumah sakit." Begitu di rumah sakit, ditelepon, ternyata benar sakit mah. "Sakit mah?" "Oh iya Kak, bener, cuma sakit mah aja kok, gak apa-apa." Tapi gak lama kemudian dengar suara brak jatuh. Gak menyangka ya, adiknya yang masih muda itu tiba-tiba meninggal dunia. Jadi kita gak pernah tahu bagaimana cara Tuhan memanggil seseorang itu pulang ke rumah Bapa. Yang kita harus siapkan ya hati kita, dan kita percaya kalau orang itu sudah di dalam Tuhan, maka Tuhan akan membawanya pulang bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dalam 2 Korintus 5, 1-7 dikatakan demikian, "Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita masih di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab kami hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Melalui ayat-ayat ini Paulus mencoba menjelaskan tentang pengharapan iman. Paulus menggambarkan hidup dalam tubuh sebagai kemah di bumi. Maksudnya adalah ada 3 hal yang saya ingin jelaskan. 1, hidup ini sementara, karena satu kali nanti akan dibongkar hidup ini, yaitu kita meninggal dunia. Siapapun kita pasti akan meninggal dunia, kita pergi meninggalkan tubuh kita. Oleh karena itu, pergunakan waktu sebaik mungkin selama kita masih hidup di dunia ini. Sayangi orang-orang yang ada di sekitar kita, peluk mereka, cium mereka selama kita masih bisa. Kedua, karena tubuh ini fana, akan menua. Kita ini nggak kebal penyakit, kita itu mudah terkena penyakit. Semua orang pasti mengalami sakit lalu meninggal. Ada yang tiba-tiba, tapi kebanyakan mereka mengalami sakit kemudian meninggal dunia. Itulah yang digambarkan di ayat 4 di atas. Kita mengeluh karena beratnya tekanan. Manusia hidup di dunia ini penuh dengan tekanan dan cobaan yang silih berganti. Pemazmur mengatakan bahwa masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi firman Tuhan berkata bahwa umur panjang belum tentu buat kita sukacita. Kematian itu adalah jalan menuju kekekalan. Tetapi masuk dalam kemuliaan Tuhan, tubuh yang fana ini perlu diubah menjadi tubuh yang kekal, harus diubah. Tubuh kita akan binasa, tapi roh kita akan hidup kekal bersama Tuhan. Yang ketiga, kemuliaan dari kehidupan adalah bahwa kita hidup di dalam iman. Artinya, jika kita hidup dengan iman, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Di ayat 7 dikatakan, kita percaya bukan karena melihat. Kita hidup karena iman, bukan apa yang kita lihat. Jika kita hidup, kita melihat apa yang kita lihat hari-hari ini dalam hidup kita, iman kita naik dan turun. Karena keadaan dunia tidak semakin baik, tapi semakin kacau. Oleh karena itu kita butuh iman, karena iman yang menyelamatkan kita. Bahkan Tuhan berfirman, sebab tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan Yesuslah yang akan membawa kita
bertemu dengan Tuhan Yesus suatu hari kelak. Di kitab 1 Tesalonika 4 dikatakan bahwa kita tidak boleh bersedih, kita tidak boleh tidak punya pengharapan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Artinya kita semua yang mengenal dan percaya Tuhan Yesus menerima di dalam hati kita, kita juga percaya bahwa orang yang kita kasihi yang pergi meninggalkan dunia ini akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Kita semua akan dibawa ke surga suatu hari nanti. Kita semua akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita semua akan dikumpulkan dengan semua orang yang seiman dengan kita di dalam kerajaan surga. Itulah janji Tuhan bagi orang yang percaya. Janji Tuhan bagi semua orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Inilah harapan semua orang percaya, hidup kekal bersama seorang pribadi yang paling mengasihi kita. Bukankah rasa aman dan tentram itu timbul pada saat kita berkumpul bersama orang yang kita kasihi? Siapa orang yang kita kasihi? Siapa orang yang paling mengasihi kita? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus semua dosa kita. Sudah menebus dosa kita supaya kita layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Harapan orang benar ada dalam Tuhan Yesus, dan harapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bagi kita yang bersedih hati saat ini, letakkan pengharapanmu di bawah kaki Kristus. Biarkanlah Kristus yang akan memberikan kelegaan, pengharapan, sukacita, dan kedamaian di dalam hati kita. Bagi orang percaya, meninggal dunia adalah akhir hidup di dunia ini dan awal hidup kekal bersama Tuhan di surga. Bagi orang percaya, kematian adalah saat Tuhan Yesus datang menjemput kita. Bagi orang percaya, kematian adalah saat rumah kita di surga sudah jadi. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi adalah keputusan yang tepat bagi setiap orang yang mengharapkan surga. Almarhumah Ibu Listiani Sumono telah menjaga imannya sampai pada akhir hidupnya. Saya yakin beliau sudah ada di surga saat ini juga. Tinggal kita yang masih hidup di dunia ini, kita masih menghadapi berbagai macam ujian kehidupan. Akankah kita kuat bertahan sampai pada akhirnya atau tidak? Saya banyak mendengar cerita dari hamba-hamba Tuhan yang menemani anak-anak Tuhan pada saat hari-hari terakhir mereka. Wajah mereka terlihat tenang, ada damai, sekalipun ada kesedihan di sana, karena yang menjemputnya adalah Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Berbeda dengan orang yang belum percaya, wajah mereka terlihat ketakutan, karena yang menjemputnya adalah malaikat maut yang akan membawanya kepada jurang kegelapan yang paling gelap. Jadi kita yang ada di sini sekarang, siapakah yang akan kita jadikan sebagai penyebut kita? Tuhan Yesus atau malaikat maut? Saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang jika hari ini meninggal dunia, belum yakin masuk dalam kerajaan surga, atau sudah lama undur dari Tuhan, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa, menerima Tuhan Yesus, sehingga keselamatan hidup kekal kita dapatkan. Mari kita berdoa. Yang rindu untuk terima Tuhan Yesus dan hidup kekal, letakkan tangan di dada. Mari berdoa bersama saya. Bapa, kami ini orang berdosa, saya orang berdosa, saya tidak layak masuk di dalam kerajaan surga. Tetapi saya percaya Tuhan, saya percaya akan Engkau Tuhan Yesus yang lahir di dunia, yang mati, bangkit dan naik ke surga naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kami yang percaya kepadamu. Masuklah ke dalam hati kami Tuhan, penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Pimpin hidupku Tuhan, supaya aku dapat hidup bersama Tuhan Yesus kelak di dalam kerajaan surga. Selama hidupku aman bersama-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Aku mau menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini adalah hari terakhir kita bisa melihat wajah almarhumah di dunia ini. Tapi suatu hari nanti kita akan bertemu dengan beliau, tidak di dalam kesedihan, tetapi di dalam sukacita kekal. Bapa, kami serahkan upacara tutup peti ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah sudah selesai. Mari kita menyanyikan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Ibadat tutup peti sore hari ini sudah selesai. Untuk pihak keluarga mungkin ada yang mau menyampaikan 1-2 patah kata, saya persilakan.
Oke, since everyone nggak ada yang mau ngomong, jadi aku ngomong. Hal terakhir yang mak ngomong sama aku itu, the first conversation, in the last conversation I had with her, mak, aku suka ngarai, mak suka apa? Mak suka cucu sing paling mbok sayang sapa, aku kan suka ngarai gitu toh. Terus kayak, sorry ya Sheldon, Karen, dan Kevin, tapi dia selalu jawab, ya kamu lah Kat, kamu loh paling baik. Dia selalu ngomong kayak gitu. And I know sometimes mak can be hard, susah, ya sering di-calli and stuff, ya kan tahu kan mak orangnya gimana. Tapi I know deep down inside, mak itu orangnya orang baik, meskipun caranya dia kadang-kadang agak pushy and stuff. Tapi mak itu mau yang terbaik buat kalian semua. Aku tahu mak setiap hari pasti call Ima, call saudaranya, ngapain gini-gini, terus diomeli apa-apa. I know kadang-kadang agak annoying, tapi I know deep down inside dia emang suka, dia pengen kayak saudaranya semua itu kayak punya live the best life, dan dia tahu dia pengen keluarganya itu kayak dapat yang terbaik. Jadi itu aku sama mak ini meskipun dulu kadang-kadang sering tengkar atau apa, bengkong juga, cuman maybe that's her love language to us. And I'm really thankful bisa ada mak kayak gini ke aku, meskipun sometimes susah mencekno pol, Kat aku mau makanan, aku nggak beli makanan ta. Tapi aku tahu mak itu seneng pol pas kita tuh bareng-bareng nanyain kabarin DE, ngajak ngomong. And I hope and I wish I had more time with her. Karena beberapa hari ini aku kayak kerja terus. Cuman aku tahu terakhir memoriku ambek DE itu pun aku guyonan ambek DE, mak, aku tiduran di kamar DE, aku ngomong-ngomong tentang cucu itu. And I'm so thankful, meskipun maybe ada beberapa dari kalian yang regret, oh ya aku nggak ngomong gini ambek mak, aku nggak ngomong gitu ambek mak. Cuman aku percaya mak ini bukan tipe orang sing nahan emosian gitu, tapi dia orang yang sangat memaafkan. Dan aku sangat lucky bisa dapat emak kayak gini. Papa juga, kalau kalian tahu juga, kalau di keluarga Sugondo ini ada 3 orang sing mencekno gitu kan, aku, papa, mbak Maing, wes 3 trio itu kan, kalau tukaran kan gitu-gitu. Cuman aku tahu apa sih yang dimaksud sama mak itu wes the best lah, ya kan. Jadi I hope mak will rest well, and mungkin suatu saat aku bakal ketemu lagi sama mak gitu. Mungkin ada lagi yang lain? Terima kasih. Upacara ibadah tutup peti sore hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan kembali ke pihak Tiara. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tony yang telah memimpin jalannya upacara penutupan peti. Kepada keluarga Bapak Ibu sekalian, kiranya firman yang telah disampaikan akan menguatkan iman dari keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita memberikan penghormatan terakhir. Kami mohon untuk suami dan putra-putranya bangkit sebenarnya. Kita pasangkan tile wajahnya.
Mari silakan suami terlebih dahulu, silakan suami. Kami persilakan dari keluarga inti terlebih dahulu untuk memberikan penghormatan terakhir dengan tuangan minyak wangi. Suami, anak, menantu. Sebentar, menantu silakan. Ya, berurutan ya, silakan. Cucu silakan. Gantian ya. Mantu sini yuk. Kok sini kok. Anaknya. Yuk. Mari silakan tuangkan di kainnya, ya. Ya, silakan sama-sama berputar. Jalan terus putar. Diangkat dulu, putar ya. Mari silakan, saudara dari pihak almarhum silakan berikan penghormatan terakhir. Saudara ipar keponakan silakan. Kami mohon pada saat menuangkan minyak wangi untuk tidak mengenai wajah dari almarhum. Terima kasih. Kami persilakan ada family, kerabat tanda tolan silakan yang hadir berikan penghormatan terakhir. Mungkin masih ada lagi dari pihak gereja, Bapak Tony, Sinyul, silakan yang ingin memberikan penghormatan terakhir. Pemain gitar, silakan. Mungkin tamu-tamu yang ada di depan, silakan. Di samping, silakan. Masih ada lagi silakan yang ingin memberikan penghormatan terakhir. Kembali kepada keluarga silakan. Anak menantu cucu silakan. Minyak wangi yang masih ada silakan dituang semuanya, silakan dihabiskan. Mari silakan. Di tempat saja, di kiri kanannya peti silakan. Berdiri di kiri kanannya peti. Jangan kena apa.
Kami persilakan dari keluarga inti, terutama suami, anak, menantu, cucu yang hadir untuk melihat almarhumah terakhir kali. Sebelum peti jenazah kami tutup, silakan. Mungkin boleh ditinggal ya oleh keluarga. Untuk petugas tiara boleh menutup peti jenazah. Kepada petugas tiara silakan untuk menutup peti jenazah.